Warga tuntut Wali Kota Cirebon untuk membatalkan kenaikan pajak bumi bangunan. Tiga ruang kelas sekolah dasar di Sukabumi rusak dan terancam roboh. Permainan tradisional bernama lolorian jadi aktivitas seru anak-anak sepulang sekolah. Selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Dinda Farah akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar sepekan selengkapnya. Upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer oleh Presiden Prabowo Subianto digelar di Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, jadi momen warga melihat langsung ketangkasan dan kesiapan militer Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menggelar upacara gelar pasukan operasional sekaligus kehormatan militer. Acara yang diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Latihan Komando Pasukan Khusus Pusdiklat Pasus di Kabupaten Bandung Barat digelar terbuka untuk umum. Antusias masyarakat untuk melihat langsung atraksi dan manuver ketahanan militer Indonesia begitu tinggi. Masyarakat sengaja datang, baik warga sekitar maupun dari berbagai daerah di Jawa Barat. Demo alutsista ini melibatkan seluruh matra, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara, dengan melibatkan 27.394 prajurit. Ada 124 alutsista yang ditampilkan dalam demo. Masyarakat bersemangat menyaksikan langsung berbagai penampilan yang menunjukkan kesiapan dan ketangkasan alutsista TNI. Mereka sengaja datang bersama keluarga dan anak mereka. Sama keluarga, ya sengaja Bu. Soalnya seru Bu, pengen lihat-lihat bangga gitu, kayak atraksi-atraksinya gitu. Responnya gimana? Respon anak-anak gimana? Alhamdulillah seru banget ya. Yang paling menarik, yang paling berkesan, Yang itu paling- pas bagian apa Pak? Yang paling berkesan pesawat tempurnya itu Bu, yang jetnya itu sama helikopternya. Ya. Sengaja Bu. Kenapa mau kesini? Pengen lihat atraksi TNI. Ini bawa anak-anak banyak banget Pak, emang sengaja? Ini dua anak mah. Sengaja, iya. Pengen lihat. Responnya anak-anak seperti apa Pak melihat ini semua tadi? Seru. Serunya gimana? Gimana Dek? Mantap. Banyak Mantap dulu atuh. Paling suka apa barusan yang dilihat? Apa aja? Tentara. Oh, tentara. Oh, tentara. Dalam upacara gelar pasukan operasional sekaligus kehormatan militer, Presiden Prabowo juga melantik Letjen TNI Tanyo Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI, membentuk 6 kodam baru di wilayah strategis, serta menaikkan jabatan Komandan Jenderal Kopassus Kormar dan Kopasgat menjadi Panglima. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Kampus Kompas TV hadir di Universitas Pajajaran, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Sejumlah talk show menarik dan inspiratif disajikan. Di antaranya adalah sesi talk show dan berbagi pengalaman bertajuk Kosan, Kelas Offline Santai atau Kosan bersama presenter TV Friska Clarissa.
Para mahasiswa juga disuguhkan penampilan dari 8 komika yang melakukan stand up dan diakhiri dengan sesi Rosi on Location di mana di Rut Kompas TV Rosiana Silalahi mewawancarai langsung sejumlah narasumber, di antaranya Stella Christy, Wamen Pendikti Sains dan Teknologi, serta Ferry Irwandi, sosial media aktivis. Acara ngobrol santai bertajuk Kosan Kelas Offline Santai menjadi bagian dari agenda Kampus Kompas TV di Unpad Jatinangor, menghadirkan juara nasional rally 2007 Rifat Sungkar untuk berbagi pengalaman dan cerita kepada mahasiswa Unpad. Pereli yang berprestasi di dunia balap nasional maupun internasional ini berbagi perjuangannya untuk meraih mimpi dan cita-citanya. Ia juga meminta anak muda tak kucil di dunia internasional, apalagi banyak tokoh serta produk Indonesia yang sangat diakui secara global. Acara-acara educational seperti ini, karena gimana pun juga yang namanya mahasiswa itu kan adalah bagian dari ya fundamental bangsa, sehingga dari hari pertama mereka masuk ke dalam institusinya pasti mereka harus lebih mengenalkan. Dan ternyata hari ini Kompas TV bersama Pertamina juga kita bikin proyek kolaborasi. Mereka mendapatkan ilmu, dapat talk show juga dari kita, dan kita juga memberikan ilmu bahwa Indonesia ini tuh punya satu perusahaan yang hebat, besar, yang namanya Pertamina. Kita harus menggunakan mesin dengan tenaga maksimal. Sejumlah warga kota Cirebon yang tergabung dalam Paguyuban Pelangi Cirebon menuntut Wali Kota Cirebon untuk membatalkan kenaikan pajak bumi bangunan kota Cirebon. Mereka menilai kenaikan PBB yang telah ditetapkan mencapai 1000% dari nilai sebelumnya sangat memberatkan dan tak masuk akal. Kenaikan PBB 100 hingga 1000% ini tertuang dalam Peraturan Daerah Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak dan retribusi. Perda ini dinilai cacat hukum karena tidak melalui kajian yang matang serta tidak melibatkan masyarakat. Pada bulan Juni 2024, sebagian warga Kota Cirebon juga turun ke jalan untuk menuntut pemerintah Kota Cirebon membatalkan Perda Pajak dan Retribusi. Aksi tersebut berlanjut pada 2 Agustus 2024 dengan cara pengajuan judicial review ke Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Namun, Desember 2024 judicial review ditolak. Tak berhenti sampai di titik itu, warga mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo, Kementerian Dalam Negeri, BPK RI, hingga KPK untuk meminta pencabutan perda hingga pemeriksaan pejabat yang menaikkan PBB hingga tak masuk akal. Di situ kemudian kami melakukan mengadu ke Bapak Presiden Prabowo Subianto tahun 2025, 15 Januari tahun 2025, dan kami mengadu juga ke Kemendagri pada hari itu juga, kami mengadu juga ke BPK. Semua sudah kami sampaikan apapun keluhan kami. Hanya saja hingga detik ini, hingga hari ini, belum ada satupun jawaban dari mereka, beliau-beliau semua. Dharma Surya Pranata, warga yang juga tokoh masyarakat Kota Cirebon, mengaku sangat kaget dengan PBB di tahun 2024. PBB rumahnya yang berada di pinggir jalan melonjak drastis mencapai 63 juta rupiah dari yang sebelumnya 6 juta rupiah dengan PBB di tahun 2023. Sebetulnya tadinya saya tidak tahu, hanya saya tahu kenaikan, tapi karena diundang di balai kota untuk diskusi, jadi saya punya supaya tahu berapa naiknya. Waktu saya ambil saya juga kaget. Masuk 65 juta? Berapa? 65 juta tahun sekarang? Enggak, tahun 24. Iya, 24 yang baru itu. Dengan 23 itu hanya 6.200.000. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo menyebut protes warga Kota Cirebon terkait kenaikan PBB sudah didengar beberapa waktu lalu. Dirinya langsung meminta beberapa dinas terkait dan juga pihak eksternal untuk melakukan kajian bersama. Pertama, Edo mengakui adanya kenaikan PBB sejak Perda Nomor 1 Tahun 2024 diterapkan. Namun, nilai kenaikan PBB tidak mencapai 1000%, berkisar di angka 400 hingga 500%. Kebijakan kenaikan pajak itu kan beberapa tahun yang lalu ya, 1 tahun yang lalu.
Jadi itu sebetulnya tidak sampai 1000%. Namun saya sebagai kepala daerah yang baru sudah 1 bulan yang lalu terus kita bahas tentang PBB tersebut. Nah, mudah-mudahan dalam minggu ini kita sudah tahu dan formulasi yang kita buat itu mudah-mudahan sih sesuai dengan keinginan masyarakat. Edo meminta warga Kota Cirebon bersabar dan akan memberikan penjelasan lengkap setelah proses kajian selesai. Muhammad Syahir Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Tiga ruang kelas sekolah dasar di Sukabumi rusak dan terancam roboh. Informasinya akan hadir selengkapnya usai jeda. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengunjungi Sekolah Rakyat Sentra Wiyataguna Bandung. Dalam kunjungannya, Mensos menyempatkan makan malam bersama siswa di ruang makan. Kedatangan Menteri Sosial Saifullah Yusuf ke Sekolah Rakyat Sentra Wiyataguna Bandung disambut meriah dengan tarian tradisional yang penarinya merupakan siswa sekolah rakyat tersebut. Dalam kunjungannya, Mensos juga memberikan informasi fasilitas-fasilitas apa saja yang akan didapatkan siswa. Salah satunya laptop yang saat ini masih proses pengadaan. Mensos juga menyempatkan diri berbincang dengan siswa, menanyakan latar belakang siswa tersebut, dan memberi motivasi kepada siswa. Mensos juga menanyakan apa yang dirasakan siswa di sekolah rakyat dari mulai asrama, belajar, dan rutinitas di sana. Di momen tersebut, Mensos juga menyempatkan makan malam bersama para siswa sekolah rakyat sebagai bentuk kedekatan dan dukungan bagi pendidikan di tempat tersebut. Sekolah rakyat sudah beroperasi di kurang lebih 70 titik, yang insya Allah nanti tanggal 15 akan berada di 100 titik. Kalau nanti sarprasnya udah siap. Tanggal 15 mungkin 16 gitu sekitar itu. Setelah itu nanti pada bulan September akan bertambah lagi di 59 titik. Jadi secara keseluruhan insya Allah nanti akan beroperasi di 159 titik. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan terus memperbaiki proses berlangsungnya sekolah rakyat di Indonesia. Hingga hari ini, ada 70 sekolah rakyat yang beroperasi menaungi sebanyak 7.000 siswa-siswi sekolah rakyat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau proses pembelajaran sekolah rakyat di SMPN 18 Kota Cirebon, Kecamatan Lemah Wungkuk, Rabu siang. Mereka berdialog dengan siswa-siswi, orang tua, serta para guru sekolah rakyat Kota Cirebon. Menteri yang akrab disapa Gus Ipul ini mengecek langsung asrama yang menjadi tempat tinggal siswa-siswi sekolah rakyat. Mensos memeriksa kasur 2 lantai, kipas angin, serta lemari untuk menyimpan buku serta barang milik pelajar. Usai pemeriksaan sarana dan prasarana, Menteri berkumpul dengan para siswa, orang tua, dan guru sekolah rakyat. Orang tua bersama anaknya pun mengaku merasa terbantu untuk terus dapat menyekolahkan anaknya. Selama di sini seru, terus juga nyaman lah. Alhamdulillah udah nyaman. Teman-temannya baik semua? Baik. Terus guru-gurunya gimana? Baik juga. Baik juga, alhamdulillah. Ya. Kementerian Sosial bersama kementerian terkait berjanji akan terus memperbaiki fasilitas, sarana prasarana, sekaligus kualitas sekolah rakyat. Hingga hari ini, sudah ada 70 sekolah rakyat yang berdiri dan beroperasi, yang menaungi belajar dan tempat tinggal sekitar 7.000 siswa. Sementara, terkait banyaknya siswa maupun pengajar yang mengundurkan diri, sudah diganti dengan yang baru. Jadi intinya kekurangan-kekurangan itu akan terus kita perbaiki. Saya
mengajak pemerintah daerah, baik itu kota, kabupaten maupun provinsi, untuk turut membackup, untuk turut juga ikut mengawasi dan memperkuat dan membantu hal-hal yang dibutuhkan yang bisa diintervensi oleh daerah. Jadi kita intinya kolaborasi ini. Menteri Sosial juga menargetkan pendirian sekolah rakyat akan terus dilakukan. Mereka menargetkan pendirian sekolah rakyat melebihi 100 lokasi hingga akhir 2025 ini. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. 3 ruang kelas sekolah dasar di Sukabumi rusak akibat tak pernah mendapatkan perbaikan. Atap serta kayu penyangga ambruk dan terancam roboh, sehingga siswa kelas 4 hingga kelas 6 menempati musola dan perpustakaan. Inilah kondisi 3 ruang kelas di Sekolah Dasar Negeri Gunung Batu, Kecamatan Kebon Pedes, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sangat memprihatinkan selama hampir 1 tahun ini. Ruang kelas yang biasanya digunakan siswa kelas 4 hingga kelas 6 tak bisa digunakan lagi karena atap dan kayu penyangga terancam ambruk. Bahkan plafon ruang kelas sudah berjatuhan serta dinding kelas retak-retak dan bergeser. Pihak sekolah terpaksa memindahkan ruang belajar mereka di musola dan perpustakaan. Rubia, siswa kelas 6 mengatakan ruang kelasnya rusak dan dindingnya sudah retak. Sehingga belajar di musola pun sudah hampir 1 tahun ini dalam kondisi sempit dan tidak bisa konsentrasi. Belajar di sini nyaman nggak di musola? Enggak, sempit. Keinginannya apa sekarang? Pengennya kelasnya dibangun kembali. Biar nyaman ya belajar. Iya. Sementara Kepala Sekolah SDN Gunung Batu, Ami Kusmaini mengatakan, memang anak sudah tidak nyaman karena kelasnya sempit dan jumlah siswanya juga banyak. Terlebih lagi tidak ada ventilasi udara sehingga anak cepat gerah, namun semangat belajar tidak luntur meski terpaksa belajar di kelas darurat. Kami dari pihak sekolah sudah melakukan usulan ke pihak dinas, laporan ke pihak dinas, kemudian juga di Dapodik sudah dirupal bahwa memang kelas itu benar-benar rusak dan tidak bisa digunakan. Udah berapa lama itu kondisi rusak? Kalau rusak itunya memang sudah hampir 1 tahun lebih lah, 1,5 tahun sudah rusak. Terus, tapi masih bisa digunakan yang 2 kelas. Nah, mulai di 2024 di bulan Februari udah ada roboh, jadi dari saat itu nggak bisa digunakan. Waktu itu anak-anak belajar di luar. Pihak sekolah sudah berupaya ke dinas terkait agar sekolah ini bisa segera dibangun kembali, agar proses belajar para siswa lebih nyaman. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Permainan tradisional bernama lolorian jadi aktivitas seru anak-anak sepulang sekolah. Tetap bersama Kompas Jabar sepekan. Jelang HUT Kemerdekaan RI ke-80, warga antusias untuk memeriahkannya. Warga membuat replika burung Garuda yang bisa bergerak dan mengeluarkan suara. Seekor burung Garuda hinggap di gapura perumahan warga di kawasan Jati Handap, Kota Bandung. Nah, kalau dilihat lebih dekat, ternyata burung Garuda tersebut adalah replika yang dibuat warga untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-80. Dimulai dari bagian kepala, sayap, dan paruh burung dibuat sedemikian rupa dari bahan kulit imitasi, kain, dan kaleng bekas cat. Kerennya lagi, replika burung tersebut bisa mengeluarkan suara dan gerakan sayap seperti layaknya burung yang hidup.
Pembuat replika burung Garuda, Bambang mengatakan sengaja membuatnya untuk memeriahkan HUT kemerdekaan RI ke-80. Tadinya, Bambang ingin membuat ukuran yang lebih besar lagi, namun khawatir malah mengganggu lalu lintas di perumahannya. Nanti Agustusan bikin apa katanya? Mau bikin burung Garuda yang besar. Jadi ini sebetulnya kecil ini teh. Sebetulnya kecil, cuman di kita ini tempatnya ya, apalagi kalau masuk gang itu nggak bisa, harus 3 meter itu, kurang lebih 2-3 meter lah. Salah satu warga mengatakan bangga dengan karya dari Pak Bambang ini, karena di daerahnya ada replika burung Garuda yang sangat mirip dengan aslinya. Oh, Bapak sebagai warga, apalagi Bapak boleh dikatakan sebagai tokoh masyarakat, merasa bangga, antusias masyarakat setelah terpasang Garuda ini, wah bergebu-gebu. Apalagi nanti sekarang untuk karnaval mau bikin ten baja gitu. Replika burung Garuda ini menjadi tontonan warga yang melintas, terutama anak-anak. Reza Pratama, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Menghindarkan anak dari kecanduan game dan main gadget, warga di Cianjur, Jawa Barat kenalkan kembali permainan tradisional. Meluncur di atas trek pelepah aren, permainan tradisional bernama lolorian jadi aktivitas seru anak-anak sepulang sekolah. Meluncur sambil berteriak. Beginilah keseruan anak-anak Desa Sindang Laka, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Di setiap sorenya, melepas penat setelah belajar seharian, mereka bermain dengan permainan tradisional lolorian. Meluncur di atas trek berbahan pelepah aren, aktivitas seru ini sebagai upaya warga setempat mengenalkan kembali permainan tradisional kepada anak-anak. Dan tentunya guna menghindarkan anak-anak mereka dari ketergantungan dan kecanduan main game online dan gadget. Lolorian atau main lori merupakan permainan tradisional yang sudah ada sejak era 70-an. Mulai dari anak-anak hingga dewasa bermain bersama meluncur menggunakan bahan-bahan sederhana dari pelepah pohon aren. Seru sekaligus menegangkan, hingga tak jarang beberapa kali mereka terjatuh saat bermain lolorian ini. Meskipun trek pelepah aren sepanjang 25 meter ini baru dibangun, namun anak-anak cukup antusias bermain lolorian sehabis pulang sekolah. Dia nggak tahu, kan? Baru main ini atau udah sering? Baru. Biasanya kalau pulang sekolah main apa? Main HP ya? Main HP. Kalau dengan sebentar, kalau sore langsung keluar. Langsung main ini. Jadi kalau main ini bisa ngurangin main HP nggak kira-kira? Bisa. Jadi kalau kesini main sama siapa aja? Ya ini. Teman-teman. Gimana tadi, seru nggak? Seru sama campur deg-degan. Meski belum rampung, pengerjaan trek lolorian akan terus dilakukan sehingga trek akan semakin panjang dan aksi meluncur akan semakin lama nantinya. Angga Riyadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar Sepekan episode hari ini, saya Dinda Farah beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.